Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sampai pada ucapan penulis. Beliau mengatakan, walil ulama'i fi hadza aqwalun wa mawaqifu bayantu tarafan minha fil mabhathil awal min kitabi at-ta'alum wa yuzadu alaihi nahyul ulama anit tubuliyat wa hiyal masailul lati yuradu biha asyuhra. Ya, kata beliau, para ulama dalam permasalahan ini telah banyak berbicara dan banyak memiliki sikap, memiliki pendapat dalam masalah, yaitu tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan aku, kata penulis, juga telah menjelaskan tentang hal ini di dalam pembahasan pertama di kitab At-Ta'alum. Kemudian ditambah lagi dengan larangan para ulama dari at-tubuliyat. Nanti akan dijelaskan apa itu at-tubuliyat, yaitu masail allati yuradu biha asyuhra. At-tubuliyat adalah permasalahan-permasalahan yang dimaksudkan dengannya untuk syuhra, untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran. Waqad qil, dan dikatakan, zallatul alim madrubun laha at-tabl, dan dikatakan bahwa tergelincirnya seorang ulama, tergelincirnya seorang yang alim itu sebagaimana bunyi gendang. Ya, at-tabl artinya bunyi gendang. Artinya seorang ulama, ahli ilmu, ustadz, dai, ketika dia tergelincir, jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kesalahan, maka kekeliruan kesalahannya ini seperti gendang yang ditabuh. Semua orang akan mendengarnya, semua orang akan mengetahuinya. Ya, makanya kemarin kita sampaikan bahwa banyak di antara para ulama yang menjadi sasaran untuk diperingatkan umat darinya, dikoreksi, dikritik, ditahdzir. Itu semua karena pengaruhnya seorang alim, pengaruhnya seorang ustadz, pengaruhnya seorang ulama. Kalau orang-orang biasa, orang-orang awam, ketika tergelincir, maka tidak ada manusia yang mengikutinya. Tidak ada dampak dari ketergelincirannya itu. Maka ketergelincirannya
itu hanya berlaku bagi dirinya saja. Tapi ketika seorang alim, seorang ulama, seorang dai yang dia memiliki pengikut, ya dia memiliki jamaah, maka ketika dia jatuh dalam ketergelinciran, jatuh dalam kesalahan, dan apabila tidak diperingatkan, maka kesalahan-kesalahannya itu akan dianggap bagian dari agama juga, akan dianggap bagian dari syariat. Ini kenapa dikatakan at-tabl, seperti gendang yang ditabuh. Wa an Sufyan rahimahullah, dan dari Sufyan rahimahullahu taala, beliau mengatakan annahu qal kuntu utitu fahmal Quran. Ya, kata beliau bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri, yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, utitu, ya kuntu utitu fahmal Quran, aku telah diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Falamma qabiltu as-surrata sulibtuhu. Ya, akan tetapi tatkala aku berhadapan dengan surah, surah di sini adalah jabatan, kekuasaan, maka hilanglah atau dicabutlah pemahaman Quran itu dariku. Ya, artinya seorang ketika dia disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, maka apa yang selama ini dia pelajari dari Al-Quran akan hilang sedikit demi sedikit. Karena ilmu itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak dikekang. Kalau zaman sekarang, ilmu itu lebih cepat hilang daripada motor yang lupa dikunci. Meskipun sudah dikunci juga cepat sekarang. Iya. Maka ilmu lebih cepat hilangnya daripada itu. Ketika seorang tidak memurojaah, seorang tidak mempelajarinya, ya, hafalan Al-Quran pun juga demikian, dia akan lebih cepat hilang. Makanya dalam Ahlus Sunnah itu tidak ada istilah seorang yang hafal Al-Quran mendapatkan gelar Al-Hafidh. Ya, tidak ada ceritanya seperti itu. Karena dia meskipun sudah hafal Al-Quran, namun apakah menjamin hafalannya itu akan terus melekat pada dirinya? Belum tentu. Bisa jadi seorang diwisuda dari pondok tahfidz, ya, diwisuda dia mendapatkan gelar Al-Hafidh, seorang yang hafal Al-Quran. Selesai dari wisuda, selesai sudah lulus dari pondok tahfidz tersebut, dia nggak pernah memurojaah hafalannya. Bahkan dia sibuk dengan hal-hal lain yang justru bisa menghilangkan hafalannya dia. Sibuk dengarkan musik, sibuk main game, ya, sibuk nonton film, sibuk main sana main sini, ya, hafalannya nggak pernah dimurojaah. Maka apakah dia masih bisa dikatakan sebagai hafidh? Tidak, sedangkan dia sudah banyak hafalannya yang hilang. Namun orang-orang sudah terlanjur menggelarinya sebagai hafidh. Ya, orang-orang sudah terlanjur menggelarinya sebagai hafidh. Jadi gelar hafidh itu gelar yang melekat pada dirinya sampai kapanpun. Padahal hafalannya belum tentu melekat terus pada dirinya. Ya, maka tidak ada gelar-gelar demikian. Kemudian fastamsik rahimakallahu ta'ala, kata penulis, maka berpegang teguhlah wahai para pembaca sekalian, rahimakallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, ya, berpeganglah dengan bil urwatil wuthqa, ya, berpeganglah kalian dengan tali yang kuat, al-asimah min hadhihi syawaib, yaitu yang bisa menyelamatkan dirimu dari segala macam hal-hal yang bisa merusak dirimu dari menuntut ilmu, dari segala hal-hal negatif yang bisa menyebabkan engkau berpaling dari menuntut ilmu, bisa menyebabkan ilmumu hilang. Bi antakuna ma'a badlil juhdi fil ikhlas, yaitu dengan cara engkau terus berusaha sekuat tenaga mencurahkan segala potensi untuk senantiasa ikhlas, meluruskan niat dalam menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla.
syadidal khaufi min nawaqidih, dan engkau senantiasa takut, dan engkau sangat takut dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keikhlasanmu itu. Azimal iftikar wal iltija ilaihi subhana, dan hendaklah engkau senantiasa merasa butuh, merasa fakir, ya, merasa tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan qabiltu as-surrah, ketika aku menerima as-surrah. Ya, as-surrah yakni al-ata minas sultan. Yang dimaksud as-surrah adalah pemberian dari penguasa, apapun itu, entah diberi harta atau diberi jabatan. Lamma qabilahu suliba fahmal Quran, ketika dia menerima pemberian dari penguasa ini, ya, dia terlena dengan pemberian penguasa tersebut, maka dicabutlah pemahamannya terhadap Al-Quran tadi. Ya, karena wallahu a'lam, terkadang seorang ketika sudah dienakkan, ya, sudah banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas, entah dari penguasa atau dari orang-orang kaya, maka lambat laun manhajnya dia, pemahamannya dia akan melembek sedikit demi sedikit. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan seseorang itu akan membuat orang yang menerima kebaikan itu menjadi lemah di hadapannya. Makanya Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan terhadap orang-orang yang memiliki harta atau memiliki kekuasaan. Ya, ibarat seperti ini, jemaah. Antum memiliki manhaj yang kuat, yang kokoh, di mana antum tegas mengatakan yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Antum membangun al-wala' wal bara' di atas hal itu. Kemudian ada orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kekayaan, memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada antum. Antum dikasih rumah, antum dikasih mobil, digaji tiap bulan, banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang tersebut. Ternyata orang ini, dia itu adalah pentolan ahlil bid'ah, yang banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memusuhi sunnah, memusuhi tauhid, yang baik sama antum ini. Antum yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya, mendapatkan nikmat-nikmat darinya, kira-kira berani nggak antum membantah dia, mengingkari kebid'ahannya, mengingkari kesyirikannya, atau mungkin minimal berlepas diri, barok? Berani nggak? Sungkan. Iya, sungkan. Ini fulan sudah baik sama saya, fulan sudah masya Allah luar biasa sama saya, ya, mau membantah, mau meluruskan, mau mengingkari, dah enak, sungkan. Ya, maka harus memiliki prinsip, harus memiliki ketegasan, tidak pandang bulu siapapun itu, meskipun dia orang yang kaya raya ataupun dia orang yang memiliki jabatan. Dan ketika dia menyimpang dari jalan sunnah, maka harus diingkari, apapun resikonya, ya, bagaimanapun hasil yang didapatkan, berlepas diri dia, karena yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridho manusia. Wa haula humul ladina yudrikunal umur wa lihadza kana as-salaf yataharrazuna min ataya sultan wa yaqulun innahum la yu'tunana illa liyashtaru dinana bidunyahum. Oleh karenanya kata beliau, para salaf itu bukan nggak boleh, mereka itu sangat berhati-hati dari menerima pemberian-pemberian dari sultan, dari penguasa. Hukumnya mubah, boleh menerima pemberian dari penguasa, hukumnya mubah, boleh. Tapi itu ada konsekuensi di baliknya itu. Kalau seorang tidak bisa menjaga hati, maka dikhawatirkan dia akan terseret. Para salaf dulu sangat berhati-hati dengan pemberian penguasa. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya mereka, para penguasa itu,
tidaklah mereka memberikan kepada kita dengan pemberian-pemberian, dengan hadiah-hadiah, kecuali agar mereka membeli agama kami ditukar dengan dunia mereka. Ya, terkadang penguasa butuh sama ulama ya untuk supaya meraih suara yang banyak, butuh kepada ulama untuk pencitraan, dukungan, butuh sama ulama untuk ya dibikinkan pernyataan-pernyataan yang sekiranya bisa untuk melegalkan perbuatan penguasa tersebut. Ya, mereka memberikan dunia kepada para ulama dengan menukar agama mereka, agama para ulama ini. Falidzalika la yaqbalunaha. Oleh karenanya para salaf mereka tidak menerima pemberian dari para penguasa. Kemudian juga innas salatin fima sabaqa qad takunu amwaluhum ma'khudatan min ghairi hilliha fayatawarra'una anha lihadha sabab aidan. Kemudian juga kenapa para salaf itu tidak bermudah-mudahan, bahkan kebanyakan mereka menolak pemberian dari para penguasa, karena kebanyakan harta yang didapatkan oleh para penguasa itu adalah harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, alias harta yang didapatkan dengan cara yang zalim. Ya, entah itu merampas hak rakyat dengan pajak misalnya. Makanya mereka warok, mereka sangat berhati-hati menerima pemberian dari penguasa itu, dan mereka juga kebanyakan menolak pemberian dari penguasa itu. Itu sebabnya kenapa mereka tidak bermudah-mudahan menerima pemberian dari para penguasa. Wa minal ma'lum annahu la yajuzu lil alim an yaqbala hadiyatas sultan idza kana sultanu yuridu an takuna hadhil atiyah matiyatan lahu yarkabuha mata sya'a li hadzal alim. Oleh karenanya tidak boleh bagi seorang alim, seorang ustadz, seorang ulama dia menerima pemberian dari penguasa apabila penguasa itu dengan pemberiannya itu ingin untuk menunggangi ulama tersebut. Ya, dengan pemberiannya itu penguasa ingin untuk menunggangi ulama tersebut kapanpun, atau apapun yang diinginkan sama ulama, sama penguasa, ulama itu yang ditunggangi sama dia. Liyuwafiqahu fi aqwalihi wa af'alihi, supaya ulama tadi menyetujui, membenarkan apapun tindak tanduk dari pemimpin tadi, ucapannya ataupun perbuatannya. Amma idza kanat amwalus sultan nazihatan wa lam yakun yaqbal al-hadiyya minhu liyabi'a dinahu biha faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Adapun kalau tidak diniatkan untuk menunggangi para ulama, pemberian penguasa itu tidak dalam rangka untuk memberikan atau menjadikan para ulama sebagai tunggangan dalam tindak tanduknya, maka ini sebagaimana yang dikatakan Nabi kepada Umar, apa yang datang kepadamu wahai Umar dari harta penguasa, maka sepanjang engkau tidak berlebih-lebihan dan sepanjang engkau tidak meminta-minta, fakhudhu, maka ambillah harta tersebut. Artinya mubah, boleh ya, sepanjang tidak berlebih-lebihan dan tidak meminta-minta kepada penguasa itu. Wa ghardu Sufyan rahimahullah at-tahdhira min hadha wa tabkitu nafsahu wa tabkitu nafsihi ala ma sana'a. Dan maksud daripada ucapan Sufyan tadi itu adalah sebagai bentuk tahdzir, peringatan kepada orang lain agar tidak bermudah-mudahan dengan pemberian penguasa, dan juga sebagai bentuk penyesalan atas dirinya yang dulu pernah demikian, pernah jatuh dalam perkara demikian. Dan kalau ada yang mau baca, silakan. Yang bahasa Arab dulu. Wa yu'thar an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Fadhal. Wa yu'thar an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri.
antum dan tidak nyimak. Wa yuktar an Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala qawluhu ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati wa an Umar bin Dar annahu qala liwalidihi ya abi malaka idza wa'adta an-nasa akhadahumul baqi al-buka wa idza wa'adhum ghairuka la yadhkur faqala ya bunayya laysat an-naihatu at-thaqla mithlan naihati al-mustajarah waffaqaka Allahu li rushdika amin. Ya. Yang bahasa Indonesia. Amin. Hanya panjang. Aduh. Yang bahasa Indonesia. Diriwayatkan. Iya. Diriwayatkan dari Umar bin Dar. Bukan, yang sebelumnya. Dari Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Berpegang teguhlah. Terus setelah itu Aku tidak pernah memperbaiki. ya, gitu. Dari Sufyan ya. Diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id al-Thawri, dia berkata, Langsung terjemahnya saja. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Diriwayatkan dari Umar bin Dar bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya, Ayahanda, mengapa orang-orang menangis jika kau nasihati, tetapi tidak menangis jika dinasihati orang lain? Ia menjawab, wahai anakku, ratapan wanita yang ditinggal mati anaknya itu tidak sama dengan ratapan wanita yang dibunuh. Semoga Allah menolongmu agar senantiasa berada di jalan lurus. Baik. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ucapan Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Beliau mengatakan ma'allajtu nafsi ala syai'in atau syai'an asyadda alayya min niyati. Dalam riwayat yang lain, atau kata beliau, dalam riwayat yang lain, sebagian salaf mengatakan ma'alajtu nafsi ala syai'in asyadda min mu'alajatiha alal ikhlas. Kata beliau, kata para salaf, aku tidak pernah istilahnya memperbaiki diriku, di mana memperbaiki diri yang paling susah sebagaimana aku memperbaiki diriku untuk senantiasa ikhlas. Ya, sekali lagi kata Sufyan al-Thawri, ya, aku tidak pernah memperbaiki diriku sendiri, di mana perbaikan itu lebih susah daripada tatkala aku memperbaiki niatku atau memperbaiki keikhlasanku. Di sini kata beliau, hadza bimakna kalami Sufyan li'anna al-ikhlas syadid. Maksud daripada ucapan ini menunjukkan bahwasanya perkara niat, perkara ikhlas itu adalah perkara yang berat. Ya, makanya mu'alajah, memperbaiki diri, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat, ya, supaya senantiasa ikhlas, itu perkara yang sangat susah. Jangankan kita, para salaf saja mengatakan demikian. Ya, aku tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri, lebih susah tatkala aku memperbaiki niatku, memperbaiki keikhlasanku. Walihada jaa fil hadits sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qil ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah.
Pernah ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka faqala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya, murni dari dalam hatinya. Ya, bukan hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang sekadar mengucapkan la ilaha illallah, maka orang-orang munafikin itu sudah pasti masuk Islam. Ya, tapi nggak cukup, harus ada keyakinan di dalam hati, harus ada keikhlasan di dalam hati. Ini semua menunjukkan bahwasanya perkara niat, perkara ikhlas itu adalah perkara yang susah, sangat-sangat susah untuk diperbaiki. Terlebih di zaman kita seperti sekarang, banyak godaan kanan kiri, bisikan-bisikan syaitan, yang terkadang kita berangkat dari rumah ikhlas karena Allah, sampai tengah jalan berubah niatnya, sampai tempat tujuan berubah lagi niatnya, terus berbolak-balik. Ya, terus berbolak-balik niat kita ini. Maka sepanjang itu juga kita harus memperbaiki, terus memperbaiki niat itu. Ya, karena sekali lagi niat itu berbolak-balik. Makanya namanya niat itu nggak ada niat cuma diucapkan itu. Nawaitu talibal ilmi, nawaitu talabal ilmi. Aku niat menuntut ilmu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Antum berangkat rumah ngomong kayak gitu. Ya, apakah terus jamin sepanjang perjalanan sampai di tempat ini antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Ya, enggak jamin. Maka niat bukan diucapkan, tapi niat apa yang ada di dalam hati. Dan Allah mengetahui masing-masing di antara niat kita. Allah mengatakan, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan kemudian berkaitan dengan ucapan yang kedua, bahwasanya Umar bin Dzar berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, malaka idza wa'adtan nasa akhadhahum al-buka. Wahai ayahku, kenapa apabila engkau memberikan nasihat kepada manusia, maka mereka itu menangis. Wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun. Tapi kalau selain engkau yang menasehati, mereka enggak nangis. Faqal, maka kata ayahnya, ya bunayya, laisatin naihatu thaqla mithlan naihati al-mustajarah. Wahai anakku, beda orang wanita yang menangis karena ditinggal mati, karena memang dia ini sedang sedih. Beda dengan orang yang menangis karena memang diupah untuk menangis. Jadi zaman dulu itu memang ada orang-orang yang sengaja dibayar, kerjanya cuma apa? Nangis. Ya tentu tangisannya berbeda. Yang satu, apa yang membedakannya? Podo-podo metu banyu motoi loh. Bahkan terkadang yang diupah ini aktingnya lebih aktingnya lebih menjiwai aktingnya. Iya. Kayak aktor-aktor gitu. Aktingnya lebih menjiwai. Apa yang membedakan antara yang menangis karena memang dia sedang sedih dan yang menangis karena dia memang kerjanya menangis? Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan hati. Ya. Kata Syekh Utsaimin, Allahu Akbar, hadza matsalun azim. Ini adalah permisalan yang sangat indah, sangat bagus, sangat agung. Fannaihatu tsaqla hiya allati faqadat waladaha. Seorang wanita yang menangis karena sedih, yaitu seperti misalnya ketika dia kehilangan anaknya, fahiya tabki minal qalb, maka dia menangis dari dalam hatinya. Tangisannya itu memang dari hati. Amman naihatul mustajarah, adapun tangisan wanita-wanita yang diupah dibayar, fala yu'athiru nauhuha wala bukauha, maka tangisannya dia, kesedihannya dia itu tidak ada dampaknya sama sekali.
Li'annaha tasna'ul buka, karena dia itu yang membuat-buat tangisan. Dia sendiri yang membuat-buat tangisan, bukan menangis dari dalam hati. Ya. Jadi memang nangis itu bisa di apa? Iya, bisa dibikin. Memang ada ke orang-orang yang punya keahlian seperti itu, padahal hatinya nggak lagi sedih, hatinya nggak lagi galau, hatinya nggak lagi sumpek, ya kan? Tahu-tahu memang, iya, dia bisa. Kemudian matanya berkaca-kaca, kemudian langsung menitikkan air mata, bisa dia. Iya. Ada orang-orang yang memang memiliki keahlian demikian. Kalau saya coba-coba nggak bisa memang, ya apa caranya? Hah? Paling mentok minimal kita ini mengingat-ingat apa yang memang kita sedihkan. Contoh ya, dulu ya, waktu waktu doa kalau qiyamul lail, taraweh, salat malam, itu kan kunut, ya kan? Dulu kita nggak paham ini imam mau coba ini. Nangis sebelah kanan kiri, nangis semuanya, ya. Mereka nangis karena paham apa yang didoakan sama imamnya. Mereka paham apa yang dibaca sama imamnya. Imamnya nangis pun juga demikian, karena paham apa yang dibaca sama imamnya. Maka ketika itu, karena saya nggak paham, bingung, kate nangis yo gak enak, gak nangis yo gak enak. Akhirnya apa? Saya teringat. Saya mencoba untuk mengingat-ingat apa yang membuat saya nangis. Iya, saya ingat-ingat apa yang membuat saya nangis. Akhirnya saya nangis juga, bukan karena doanya imam, tapi karena apa yang saya ingat itu. Nah, ternyata kejadian serupa juga ditiru sama sebagian imam-imam muda. Jadi ada imam-imam muda itu, ya masih anak-anak ya, masih SMP dulu itu. Wah, jadi imam nggak bisa bahasa Arab, nggak paham apa yang dia baca. Dia itu hanya membaca, menirukan kunutnya imam-imam Haramain, kunutnya Syekh Sudes, dihafalkan sama dia. Sampai nangis-nangisi letaknya di mana, melok nangis di kunut pisan. Padahal nggak paham apa yang ditangisi itu. Ya, beda. Sudes nangisnya memang dari hati. Syekh Sudes memang nangisnya dari hati. Ini cuma niru-niru. Syekh Sudes nangis, melok nangis ya. Laisa mithla hadzal kalam alladhi yaridu 'anis salaf yuqsadu bihi madhu anfusihim bal yajibu an nuhsina dhanna bihim. Kata beliau, tidak seperti ini yang diinginkan atau yang dilakukan oleh para salaf. Mereka tidak menginginkan untuk orang-orang melihat supaya dia itu, orang-orang melihat supaya dia bedakan ya antara yang memang ikhlas dengan orang-orang yang memang ingin dilihat orang ikhlas, supaya orang-orang menganggap dia ikhlas. Beda antara yang ikhlas beneran dengan yang pengen dianggap ikhlas. Kapan ya? Sudah lama sih. Jadi ceritanya ada seorang ustadz, nggak nyebut nama ustadznya. Dia setelah memberi materi kajian, ya kan, kemudian ya kita kasih hadiah. Ya kita kasih hadiah, ada roti atau sama ada transport ya, untuk mengganti waktu yang telah dia luangkan. Ya karena dia sudah kenal dekat sama anak, dia nggak mau menolak. Enggak mau anak, enggak. Hanya terjadi tarik menarik. Ya. Loh, enggak apa-apa, ini bukan dari anak, ini dari masjid ini, sudah antum ambil ini. Enggak mau, sudah antum ambil. Enggak mau. Ketika sampai saya paksa, dengan sampai saya ancam, kok kalau enggak mau, enggak ya kita undang lagi. Sampai akhirnya, ya sudah ini anak terima, tapi nanti anak masukkan ke kotak amal. Ya saja dibilang, anak bilang kayak gitu. Sudah, jangan dikasih tahu. Ngapain nanti kasih tahu? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Wallahu a'lam, supaya orang menganggap dia ikhlas. Ya betul, dia nggak mau. Cuman di akhirnya dia mengatakan, ya sudah ini anak terima, tapi nanti saya masukkan ke kotak amal. Ngapain
Ngapain dia ngomong-ngomong gitu loh. Antum kalau masuk kotak amal, masukkan sendiri, nggak usah ngomong-ngomong sudah. Tapi itu ada indikasi dia ingin supaya orang menganggap dia ini sosok yang ikhlas, sosok yang nggak mencari harta, nggak mencari dunia. Gitu. Nggak perlu demikian. Ya. Ikhlas itu antara hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Apa yang kau inginkan? Minkum yuridud dunya wa minkum yuridul akhirah. Para sahabat saja ketika mereka berjihad, ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Bukan berarti yang menginginkan akhirat nggak boleh mendapatkan dunia. Seorang ketika berjihad, dia menang dalam jihadnya itu, boleh nggak dia menikmati harta ghanimah itu? Boleh, dihalalkan. Ketika dia menikmati harta ghanimah itu, bukan berarti kemudian dikatakan dia nggak ikhlas. Enggak. Dan ada memang orang-orang yang ketika perang niatnya memang supaya dapat ghanimah. Ada memang, makanya ditegur sama Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang niatnya untuk dunia, dan di antara kalian ada yang memang mencari akhirat. Allah yang Maha mengetahuinya. Dohirnya sama-sama perang ini. Yang menginginkan dunia, yang menginginkan akhirat, sama-sama perang. Yang menginginkan dunia dapat ghanimah, yang menginginkan akhirat juga dapat ghanimah. Apa yang membedakannya? Niat. Ya, yang membedakannya niat. Kata beliau, bal yajibu an nuhsina dhanna bihim wa annahum la yuriduna bidzalika madha anfusihim. Kita berhusnudzon kepada para salaf. Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan pujian untuk diri mereka. Wa innama yuriduna bidzalika hathan nasi ala ikhlasin niyah. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu tujuannya bukan supaya orang-orang menganggap mereka ini ikhlas. Kayak ucapan Sufyan Ats-Tsauri itu, aku tidak pernah berusaha memperbaiki diriku sebagaimana aku memperbaiki ikhlas. Tidak ada perkara yang lebih dahsyat daripada perkara memperbaiki ikhlas. Bukan berarti Sufyan Ats-Tsauri ketika ngomong seperti ini untuk menampakkan kepada manusia kalau dia itu orang yang ikhlas, bukan. Tapi kata beliau, ini tujuannya adalah untuk memotivasi manusia agar mereka senantiasa memperbaiki keikhlasannya. Wal bu'du 'anir riya, dan supaya menjauh dari riya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Wa illa lakana hadza tazkiyatan linnafsi wadihatan. Kalau tidak demikian, maka ucapan tadi bisa masuk ke dalam kategori tazkiyatun nafs, yang menganggap atau menyucikan diri sendiri, merasa suci, merasa benar. Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka jangan kalian merasa suci, janganlah diri kalian itu, kalian merasa diri kalian suci, mensucikan diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Lakinna salaf rahimahumullah, namun para salaf rahimahumullah, li'ilmina bimaqamihim wa ikhlasihim yajibu an nahmila ma warada anhum fi hadha sadad alal makna sahih. Namun kita tahu para salaf adalah orang-orang yang sangat ikhlas karena Allah. Artinya mereka orang-orang yang sangat wara', orang-orang yang banyak mendapatkan pujian, banyak mendapatkan sanjungan. Ya, maka kita husnudzon kepada mereka. Bisa jadi mereka mengucapkan seperti itu memang tujuannya adalah untuk memotivasi manusia agar ikhlas, bukan dalam rangka untuk menampakkan keikhlasan. Wa hadza mas'alatun waridatun wa hiya anna ba'dhan nas yaqul inna ikhlasan niyyah fi asrina al-hadir sa'bun aw qad yakunu mustahilan li'anna alladhina yatlubuna al-ilma yatlubunahu liqasdi naili syahadah. Fal jawabu ala dzalik an naqul. Ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, ikhlas di zaman sekarang ini itu susah. Di zaman kita sekarang ini itu susah. Bahkan mustahil ikhlas di zaman sekarang.
ketika menuntut ilmu ya, ikhlas dalam menuntut ilmu maksudnya. Kata sebagian orang susah atau bahkan mustahil. Kenapa? Karena tidaklah seorang sekarang ini menuntut ilmu pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan ijazah. Ya, pasti untuk mendapatkan ijazah. Berarti mustahil orang bisa ikhlas. Karena bukan lillah, tapi lisyahadah, untuk ijazah. Fal jawab ala dzalik an naqul, maka jawabannya kita katakan, idza kunta tatlubul ilma linaili syahada fa in kunta turidu min hadhihi syahada an tartaqiya murtaqan dunyawiyan fanniyatu fasidah. Amma idza kunta turidu an tartaqiya ila murtaqa tanfa'un nasa bihi li'annaka ta'rifal yawm annahu la yumakkinul insan min irtiqa'il manasib al-aliyah an-nafi'ah lil ummah illa idza kana ma'ahu syahadah. Fa idza qasadta bi hadhihi syahadah an tanala ma tanfa'u bihi an-nas fa hadhihi niyatun thayyibah la tunafi al-ikhlas. Kata beliau, seorang yang belajar kemudian dia tujuannya untuk mencari ijazah, itu tidak mesti dia dikatakan nggak ikhlas. Ada yang memang nggak ikhlas, tapi ada juga yang ikhlas. Apa yang membedakannya? Nih, ada dua orang sama-sama masuk ke Universitas Islam Madinah, sama-sama keterima di Jamiah Islamiyah Madinah misalnya. Yang satu menginginkan ijazah S1, yang satu juga sama menginginkan ijazah S1. Mana yang dikatakan dia niatnya benar dan mana yang dikatakan dia niatnya tidak benar? Apa yang membedakan? Sama-sama ingin mendapatkan ijazah. Ini sebagai sarana. Ya Pak, diperinci lagi. Satu hanya menuju sebagai sarana, yang satu sebagai tujuan. Nah, ketika seorang dia mendapatkan ijazah dalam rangka untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, ya dalam rangka ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, misalnya dengan dia mendapatkan gelar, ya kemudian dia menjadi sarjana, maka dengan itu dia ingin supaya manusia hormat kepadanya. Dia ingin supaya manusia itu mengakui dirinya sebagai seorang alim, atau tujuan-tujuan lain lah, yang tujuannya adalah untuk pamer, tujuannya sebatas untuk show off. Maka ijazah yang dia dapatkan itu dengan niat yang seperti itu, nah ini baru dikatakan niatnya rusak, tidak ikhlas. Namun kalau niat yang satunya, dia ingin dengan ijazah itu dia nanti akan memiliki, dengan ijazahnya itu dia akan gunakan untuk mengajar misalnya, karena persyaratan mengajar di pondok atau manusia yang akan berbicara di hadapan umum itu haruslah orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan, dan salah satu tanda kapasitas keilmuan adalah dia pernah menempuh pendidikan. Itu orang di zaman sekarang demikian. Meskipun bukan barometer ya, meskipun tidak jadi barometer. Orang yang punya ijazah, orang yang punya gelar, maka berarti dia di atas kebenaran, berarti dia berilmu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Berapa banyak profesor, doktor bidang agama ya, tapi jahil. Bukan jahil lagi, jahil murakkab, jahil kuadrat. Padahal gelar akademisnya sak jentrek, tapi bahasa Arab nggak bisa. Ada jamaah. Ya, bahkan ngaku sendiri. Ya, dulu kita pernah kuliah, dosen kita itu profesor. Dulu saya S2 itu dosen saya itu profesor. Dia terang-terangan mengatakan kepada muridnya, kepada mahasiswanya, saya ini cuman gelarnya saja profesor, tapi pengetahuannya tidak. Ngaku dia, karena namanya gelar
akademis, itu hanya menandakan dia pernah belajar. Tapi apakah ilmu yang dipelajari itu benar-benar dia tekuni, benar-benar dia dalami? Enggak. Itu hanya sebatas pembelajaran yang berjenjang dan berkurikulum. Selesai itu yang dibahas, sudah, dia akan mendapatkan gelarnya. Makanya mahasiswa-mahasiswa jamiah itu, mereka itu justru lebih banyak mendapatkan ilmu di luar kampus jamaah. Antum tanya kepada alumnus jamiah, mereka lebih banyak mendapatkan ilmu bukan di kampus, bukan di universitas, bukan. Justru mereka lebih banyak mendapatkan ilmu di halaqah-halaqah di Masjid Nabawi itu. Antum kalau ke Masjid Nabawi, selepas subuh, selepas maghrib, ada halaqah para masyayikh. Itu yang datang di situ adalah mahasiswa-mahasiswa jamiah Islamiyah. Mereka justru lebih banyak mendapatkan ilmu di situ daripada di kampusnya. Kenapa? Karena di kampusnya itu waktu belajar cuman sekian, bahkan ya cuman materi itu saja, tidak melebar kemana-mana. Kan gitu kan? Selesai materinya, diujikan, kemudian keluar hasilnya lulus. Ya, sudah situ saja. Cuman sekali lagi, karena memang kebutuhan di negeri kita ini, di mana seorang atau orang-orang awam adalah kebanyakan orang-orang yang lebih terpukau dengan gelar akademis. Ya, mereka lebih terpukau dengan gelar akademis. Artinya mereka menerima kebenaran kalau yang berbicara ini adalah orang yang memang punya gelar akademis. Pola pikirnya orang awam. Kalau pikirnya seorang ahli ilmu, enggak. Berapa banyak ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang tidak memiliki gelar akademis sama sekali, namun keilmuannya luar biasa. Nah, contoh dua ustadz kita, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ada gelar pendidikannya? Nggak ada. Tapi lihat bagaimana karya-karya mereka, ya, lihat bagaimana tulisan-tulisan mereka, ya, hampir di setiap perpustakaan kita ada karya-karya mereka. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas nggak punya gelar pendidikan sarjana apa, nggak ada. Ya, tapi sahabat juga nggak ada. ya karena memang belum ada gitu. Ya, tapi intinya bukan, kita ini pertengahan dalam masalah ijazah, pertengahan. Tidak berarti kita kemudian mengharamkan seorang belajar dalam rangka untuk meraih gelar pendidikan. Enggak. Kita enggak mengharamkan hal tersebut. Cuman jangan dijadikan itu sebagai barometer. Orang yang sudah memiliki gelar pendidikan, oh berarti dia punya ilmu, berarti dia di atas kebenaran. Enggak, belum tentu. Ya, sebaliknya, kita bukan orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan. Paham ya, dua perbedaan tadi ya. Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Tergantung apa niatnya dia dalam mendapatkan ijazah atau mendapatkan gelar tadi. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Nggak ada yang jawab ya? Hah? Ada tak? Cukup? Cukup ya? Yakin? Nggak apa-apa, kalau ada yang mau tanya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Menjelaskan tentang berhati-hatilah atas pemberian dari pemerintah atau penguasa. Karena kita di sosial media kan ada bansos salah yang diundang oleh salah seorang dari pemerintahan, tetapi kenyataannya diserang oleh mereka-mereka yang juga salah. Artinya kan mereka apa ya, katanya ustadznya ini berbalik arah ke pemerintahan gitu. Soalnya selama ini kan ustadz-ustadz salah kan sering dimusuhi dengan para penguasa atau pemerintah. Jadi sering dibubarkan atau apa, kan pemerintah kan diam aja, nggak pernah bertindak itu Pak. Bagaimana yang menyikapi semacam itu Pak?
Ya itu tadi, kita bukan orang yang mengharamkan secara mutlak dan juga bukan orang yang menganjurkan secara mutlak berdekat-dekatan dengan penguasa. Apabila dia mendekati penguasa itu dalam rangka untuk bisa menasehati pemimpin, ya untuk bisa memberikan saran dan kritik, karena memang mengkritik pemimpin itu harus di mana? Harus di depan orangnya. Iya, secara rahasia. Ketika dia memiliki akses, ketika dia punya koneksi dengan pemimpin tersebut, maka diharapkan dia bisa menasihati pemimpin ke jalan yang benar. Kata Nabi SAW, "Man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang ingin memiliki nasihat, atau barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dia tampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah digandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau nasihatmu diterima maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Namun kalau tidak diterima maka tugasmu sudah selesai, kau hanya sebatas menasihati. Ya. Namun juga tidak bermudah-mudahan. Artinya bermudah-mudahan di sini adalah sampai menghalalkan segala cara demi untuk supaya bisa dekat dengan penguasa. Seperti masuk ke parlemen atau ikut ke partainya, ya supaya bisa dekat dengan penguasa. Enggak. Ya, ketika penguasa yang istilahnya mengundang, ya penguasa itu yang memang tahu-tahu mengundang dai-dai sunnah, maka itu adalah sebuah hal yang membahagiakan dan kita mengharapkan kebaikan di dalamnya. Ya, cuman kan tadi kembali tergantung kepada niat dari orangnya. Apa yang diinginkan di situ? Kalau memang niatnya lurus, dia ingin supaya bisa mendapatkan akses menasihati pemimpin, maka itu khair. Tapi kalau niatnya dia adalah saya dekat sama pemimpin supaya nanti kecipratan lah. Pemimpin ono proyek, iya, mungkin nanti saya yang kena dapat tendernya misalnya. Atau kalau nanti pemimpin lagi mau cari jabatan menteri agama, ya, semoga saya yang dipilih jadi menteri agama misalnya, ya, atau apalah tujuan-tujuan dunia lain, itu kembali kepada orangnya. Dan kita nggak tahu hatinya dia, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Kita hanya menghukumi zahirnya saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada pemimpin. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Kalau hati menggerutu tuh, Ustaz, perang. Iya, Pak? Kadang-kadang gini, Ustaz, ada jengkel misalnya, dia habis dekat misalnya lah. Kadang-kadang ada menggerutu di hati, jengkel. Tapi perang. Ya itu tadi, mu'alajah. Namanya mu'alajah itu adalah pergolakan. Ya, sepanjang itu memang dilawan terus, ya itu yang dimaksud sama Sufyan Ats-Tsauri. Aku tidak pernah memperbaiki niatku sebagaimana aku memperbaiki keikhlasanku. Ya, karena tadi berbolak-balik, gerundel, menggerutu. Akhirnya kita sadar, istighfar. Kemudian muncul lagi, akhirnya sadar lagi. Terus diobati itu. Pernah saya ceritakan tentang, Maksudnya enggak sebatas nggak sampai keluar ucapan, iya, itu boleh dikatakan masih ikhlas? Iya, sepanjang kita mu'alajah, mengobatinya, Iya. sepanjang kita memperbaiki, memerangi ya. Nggak sampai keluar ucapan. Iya. Mungkin nggak sampai misalnya gitu. Enggak. Tetap dikatakan ikhlas. Karena itu kan datang dari syaitan juga. Pernah saya ceritakan tentang saya sholat ketemu calon mertua itu. Sudah pernah ya? Sudah tuh, sudah itu dulu. Anak sholat, ada calon mertua itu. Iya, ada calon mertua ketika itu. Ya, maka muncul niat untuk pamer, ya, untuk tampil. Biasanya maghrib itu bacanya juz amma, kulhu, ya kan, ina atau ina, ya, bacanya pendek-pendek. Ketika ada camer, ya, akhirnya muncul keinginan untuk menampilkan hafalan, menampilkan suara. Ya. Nah di sini harus diperangi. Ya, diperangi gimana? Susah, wong orangnya ada di situ kok. Bagaimanapun juga dia akan melihat kau sholat.
Dan nanti dari sholatmu itu dia akan menilai kok ini pantas apa enggak jadi mantunya loh. Gimana? Iya, tetap diperangi juga. Anggap saja di situ gak ada orangnya. Gak bisa, susah. Iya, memang susah. Itu yang tadi yang dikatakan sama Sufyan Ats-Tsauri. Susah mu'alajah, memperbaiki niat itu tadi, memerangi ya niat-niat yang merusak tadi itu susah. Ya, tapi ya sudah, sebatas kemampuan kita ya demikian. Apa yang kita upayakan tadi, meskipun wallahu a'lam itu 100% ikhlasnya atau kurang dari itu, wallahu a'lam. Tapi yang penting kita sudah berusaha untuk menghilangkan niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat ini Ustaz, berinfak dengan sembunyi atau dengan terang-terangan kata Allah itu? Ya, in tubtus sadaqat fa ni'mahi. Terang-terangan di sini maksudnya apakah kita selalu bersedekah itu misalnya harus pakai nama hamba Allah aja? Enggak, seperti misalnya kasus seorang sahabat yang ada suatu kabilah datang ke Madinah. Mereka ini adalah orang-orang yang miskin. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat untuk bersodakoh kepada kabilah ini. Maka ketika itu sedang musim paceklik, maka tidak ada sahabat yang bersodakoh. Kemudian ada seorang sahabat yang memulai sedekah kepada orang ini. Tentu sedekahnya ini di tempat umum, ditampakkan sama dia. Setelah orang ini sodakoh, diikuti sama orang lain. Sahabat-sahabat yang lain baru ikut sodakoh. Maka Nabi SAW berucap, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man ittaba'aha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, memulai contoh yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini harus terang-terangan. Tapi tadi kembali niatnya apa? Niatnya adalah untuk mengajak orang lain beramal, atau niatnya adalah untuk pamer, kilo aku sih. Ya, kau niku opo meneng kabeh, aku sih iki lho. Kembali kepada niatnya itu. Ya. Nah, orang itu kalau ketika dia bisa menghandle niatnya, karena ketika tadi dia pertama kali bersodakoh, itu nanti akan ada dampaknya. Dia akan dikenang sama orang-orang. Masya Allah tadi, fulan yang pertama kali sodakoh, sing liyane gak ono sodakoh, fulan yang sodakoh, itu jadi buah bibir itu. Nah tadi yang pertama kali sodakoh, kalau dia nggak bisa menghandle niatnya, ujub, ya kan, jatuhnya nanti bangga dengan amalannya. Maka kalau nggak bisa, ya mending sembunyi-sembunyi. Kalau nggak bisa menghandle niat, mending sembunyi-sembunyi. Berlakukan hadis Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang sedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu lebih menjaga. Makanya Allah mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian sedekah secara terang-terangan itu baik. Namun kalau kalian sembunyi-sembunyi dan kalian berikan itu kepada fakir miskin, maka itu yang lebih baik. Allah katakan itu lebih baik. Wallahu a'lam. Terakhir, hukum pembakar Al-Quran yang rusak atau rusak. iya, itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Iya, Utsman bin Affan dahulu ketika menjadikan Al-Quran sebagai satu mushaf, maka mushaf-mushaf yang lain itu dibakar. Ya, karena memang khawatir nanti ketika tidak digunakan akhirnya terhinakan, entah berceceran ya, atau mungkin dijadikan hal-hal lain yang justru akan merusak kehormatan Al-Quran itu. Atau kalau nggak mau dibakar, ya intinya dihilangkan ayatnya. Artinya supaya kertas tadi tidak lagi dikatakan sebagai Al-Quran.
dicoreti satu-satu ayatnya, sampai akhirnya ya sudah coretan semuanya, tidak ada huruf yang nampak di situ, tidak ada kalamullah yang nampak di situ, karena sudah tertutup semua. Kesuwen kan? Hah? Iya, Pak. Kesuwen. banyak itu. Banyak lagi. Kalau sudah kayak gitu dipakai bungkus nasi nggak apa-apa. Gak apa-apa, karena itu seluruh hukumnya sudah menjadi kertas biasa. Kalau ada yang lebih yang kayak dikubur langsung itu gimana? Diapakan? Dikubur langsung, jangan dibakar, nanti dikubur langsung itu gimana? Ya dikubur, Langsung. nggak ada sunahnya. Yang ada sunahnya itu dibakar. Utsman bin Affan itu sunahnya dibakar. Apalagi Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Dan salah satu khulafa adalah Utsman bin Affan. Utsman mencontohkan membakar mushaf, maka dibakar. Sebelum dibakar dicium. Kosong, rambut deh. Pak Ustaz, hukumnya apa Ada yang akhirnya gitu. membakar Al-Quran itu Pak Ustaz? Itu membakar dalam rangka untuk menghinakan dan menghilangkan Al-Quran, supaya Al-Quran tidak ada lagi di negeri mereka. Maka mereka membakar Al-Quran tersebut sebagai bentuk untuk menghilangkan eksistensi Al-Quran di negaranya, di negerinya itu. Ya, bukan dalam rangka untuk memuliakan. Kalau kita membakar Al-Quran karena tadi khawatir nanti Al-Quran diinjak-injak atau Al-Quran digunakan tidak sebagaimana mestinya, maka dibakar kemudian menjadi abu. Nah, abu ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai mushaf, tidak bisa lagi dikatakan sebagai kalamullah. Ya, maka boleh kemudian abunya dikubur atau abunya dibuang karena dia sudah bukan kalamullah. Ya, kalamullah itu baik ditulis ataupun direkam ataupun dihafal Cium. ataupun dilantunkan, tetap itu namanya kalamullah. Tidak bisa hilang. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.